terkonfirmasi bahwasanya jangankan Ubaidillah, nama Abdullah saja baru disebut itu di kitab abad ke-8. Begitu maksudnya ya. Jadi kamu jangan memandang bahwasanya Kiai Imaduddin itu mau menyerang. Bukan, itu bicara fakta ilmiah. Ini diakui sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Pada kali ini saya akan menampilkan dari dokumen video yang disampaikan oleh Gus Zaini. Tentu nama Gus Zaini ini tidak asing lagi di telinga kita, karena beliau termasuk ya YouTuber handal lah, terbilang, tentang beliau mengkaji kitab-kitab kuning ala pesantren. Jadi tentu kapasitas kualitas beliau mengupas tentang kajian-kajian di dalam ilmu kitab ini tidak bisa kita ragukan lagi. Kepastiannya, ketelitiannya, ya sebetulnya kita antusias dengan beliau. Akan tetapi warnanya berbeda tentu. Apa yang diambil oleh Gus Zaini pada ketika permulaan tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani mencuat, di mana beliau selalu mengkritisi, selalu meneliti banyak hujah, kitab, dan referensi-referensi lainnya yang mana beliau secara konkret dan finish ikut beliau menunjukkan keyakinan bahwa kalangan Bani Alawi itu terputus nasabnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya saya berhusnuzon pada beliau. Saya hanya melihat langkah akhir ini yang beliau ambil adalah sebuah langkah profesional beliau sebagai YouTuber. Makanya ketika beliau melihat suatu pembahasan, sering kali beliau berkomentar. Terlebih beliau mensoroti dari kalangan yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Seringkali beliau mengkritisi, seringkali beliau mempoles dengan kajian-kajian nahu sorob, kaidah-kaidah di dalam ilmu nahu sorob, kemudian banyak hal yang beliau jelaskan. Ya saya pikir bahwa beliau menunjukkan profesional beliau sebagai YouTuber saja. Karena dengan referensi beliau, pernyataan beliau 1 tahun yang lalu sudah banyak saya upload, itu sudah jelas bahwa bantahan-bantahan beliau di mana kalangan Bani Alawi itu putus nasabnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aneh ketika beliau saat ini berpaling dengan apa yang beliau ucapkan, lupa dengan statement beliau yang beliau paparkan yang amat detail, gamblang, jelas, tegas, padat. Jadi mengherankan bagi seorang yang mempunyai keilmuan yang saya anggap matang, tetapi dalam mengkondisikan kaidah prinsip tidak sama sekali dipakai, sehingga masih mudah untuk dibujuk, dirayu, dan mengambil langkah yang menurut saya berisiko tinggi, karena tentu mengorbankan kepercayaan dan reputasi beliau itu sendiri. Nanti kawan-kawan saya akan sematkan video-video dari beliau, salah satunya sudah banyak video beliau yang saya unggah. Dan tetapi kali ini saya mengingatkan ucapan beliau bahwasanya ketika menggarisbawahi mendukung daripada tesis Kiai Imaduddin itu adalah hal yang wajar dan hendaknya mengajak kita berpikir yang waras, ilmiah, jangan bawa perasaan. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Gus Zaini, tapi beliau lupa, saudara. Sehingga akhirnya beliau saat ini 99% itu mendukung keabsahan daripada kalangan Ba'alawi hanya dengan suhro wal istifadah. Karena kalau menurut data apa yang menjadi pertanyaan Kiai Imaduddin, jelas sampai saat ini tidak ada pun satu kitab yang mencatat dari kalangan Ba'alawi disebutkan dari abad ke-8 hingga abad ke-5. Ya sekali lagi pilihan beliau, itu adalah hak asasi beliau. Bagaimana beliau tegaskan bahwa beliau bertanggung jawab atas segala komitmen yang beliau pegang. Dan begitu pula kami tentu mempunyai beban moral, identitas, pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Kalau antum menyatakan hal yang demikian. Dengan alasan apa? Karena saya meyakini bahwa yang jumlah ribuan orang tersebut yang terkonfirmasi bahwa tidak seluruhnya saya pastikan tersambung nasabnya kepada Alwi Ubaidillah. Itu saja. Jangan dulu buyutnya untuk langsung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun satu. Ingat,
Jadi dengan suhro Anda, secara keseluruhan Anda meyakini bahwa nasab para habaib sekarang ini tanpa terkecuali tersambung pada baginda Rasulullah SAW, silahkan Anda pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Dan bagi kami mempertanyakan, tidak ada larangan di dalam syariat. Tidak ada dalil yang melarang orang yang bodoh untuk bertanya, orang yang tidak tahu untuk belajar dan ingin mengerti. Atas dasar itulah kami kokoh atas pendirian kami, dan kami ingin tahu sesungguhnya data yang betul-betul valid, baik secara ilmu akademi ataupun secara ilmu modern. Nah, kawan-kawan, tentu layak kita simak video Gus Zaini 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan beliau tidak lupa dengan ucapan-ucapan beliau, dengan statement-statement beliau pada video yang satu ini. Di dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Ini dialektika ilmiah. Jadi kita jangan mengedepankan perasaan, jangan mengedepankan emosi, tapi mengedepankan telaah, waras, akal sehat sesuai dengan standar keilmuan, begitu ya. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin, tetapi saya konversi langsung menelaah kepada sumber-sumber yang beliau sebutkan. Di sini ada kitab Al-Burqah Al-Mufiqah. Ini karya seorang Habib ya, tetapi sangat senior. Ini abad 9 kalau tidak salah ya, itu Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron, kalau marganya itu As-Sakof ya. Lahir tahun 818, wafat 895, berarti abad ke-9. Beliau ini yang pertama kali menyebut nama Ubaid, bukan Ubaidillah, tapi Ubaid ya. Jadi kalau kalian membaca kitab Syamsul Bahya itu sudah abad ke-15 atau ke-14 ya. Jadi ini 400 tahun lebih sebelumnya ya. Di sini dijelaskan bahwasanya nasabnya Bani Alawi ketika orang-orang membicarakan yang paling dikenal adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Yang perlu diperhatikan adalah ini pengakuan dari keturunannya Ba'alawi langsung, bukan orang lain. Mari kita buktikan bahwa ini pengakuan dari beliau sendiri. Dalam kitab ini di halaman 148 kalau tidak salah ya, atau 149 ya, sekitar itu. Ketika menceritakan tentang pujian orang-orang kepada Bani Alawi ini ya. Di situ ada Famin Ahna Iqosidatin Madahu biha Al-Faqih Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Usair ya, atau Akhir ya, Usair ya, Al-Hadrami radhiyallahu anhu hadhil abiyat ya. Sebagian dari kasidah-kasidah yang dilantunkan untuk memuji mereka, salah satunya adalah bait-bait ini ya, tidak mungkin baca. Ini adalah bait-bait yang menjelaskan tentang nama-nama leluhurnya ya, sambungan nasabnya begitu. Lalu lompat ke halaman berikutnya di bagian terpentingnya. Coba perhatikan bait paling atas itu, wa biwalidihi al-maimun Ubaid al-ayasir Ubaiduhum. Kenapa sampai di situ? Kita perhatikan bagaimana komentarnya Habib ini ya, Habib As-Sakron atau As-Sakof ini. Kalau Anda baca di bait ini, memang kalau sampai habis ke bawah itu menyambung sampai Sayyidah Fatimah. Tetapi kita sedang berbicara bagaimana pengakuan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini toh. Jadi langsung kita sajikan bagaimana komentar beliau tentang satu bait itu. Wa biwalidihi al-maimun Ubaid ya, sampai di situ ya. Nah, inilah penjelasannya ini di halaman berikutnya ya. Jadi dari tadi itu beruntun halaman 148, 149 ini 150. Wa qawluhu wa biwalidihi al-maimun Ubaid ya, al-ayasir Ubaiduhum, hakadha huwa huma Ubaidun. Begini ya, seperti inilah di sini disebutnya Ubaidun. Wa huwa, dan Ubaid ini atau seperti ini ya, al-ma'rufu adalah yang dikenal inda ahli Hadramaut, di penduduk atau kalangan orang-orang Hadramaut ya. Wal musattar, dan juga adalah yang tercatat ya, tertulis ya, fi kutubihim, di dalam kitab-kitabnya orang-orang Hadramaut ya. Jadi kata Habib ini ya, begini yang tertulis di kitab-kitabnya mereka itu ya. Nanti kamu bertanya apakah di kitab mereka tertulis sampai Rasulullah, tidak, perhatikan ya. Kemudian wal mutadawal, dan juga yang terus menerus sambung menyambung ya, artinya yang diceritakan dari masa ke masa begitu ya. Fi silsilatin nasabihim, tentang silsilah nasabnya mereka atau Bani Alawi itu. Wa nisbatuhum, dan mereka ketika menisbatkan nasab mereka ya, atau ketika membuat penisbatan nasabnya, bagaimana anahu, nisbat tersebut adalah Ubaidun adalah Ubaid bin Ahmad putra Ahmad bin Isa putra Isa. Jadi al-mutadawal ya, kemudian al-musattar ya, yang al-musattar al-mutadawal fi ahli Hadramaut, di kutub-kutub mereka yang tertulisnya itu Ubaid bin Ahmad bin Isa, udah sampai di situ ya. Kalaupun saya di atas itu berkelanjutan, berarti itu tidak masyhur. Yang masyhur seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi ini pengakuan jujur, Pak. Kalau mau bicara yang masyhur sampai di Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ya, silakan kamu yang menginterpretasikan. Kalau misalnya itu adalah Ahmad al-Muhajir, kemudian Isa bin Ahmad, kemudian bin Ali al-Walaidi dan seterusnya, betul yang terlewat ya. Artinya itu nasab yang nasabnya Sayyid ya, yang dari jalur Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain maksudnya. Ya kenapa nggak disebut? Kenapa disebutnya Ubaid bin Ahmad bin Isa? Ya, kan begitu pertanyaannya. Lalu dicari, ini siapa? Ubaid bin Ahmad bin Isa ini dicari oleh Habib ini, oleh As-Sakron ini. Maka beliau menuliskan, wa qad fahimtu mimma taqaddama, dan saya telah memahami dari apa yang lalu atau apa yang telah lewat. Awalan pertama kali mangkulan ya, dalam keadaan terriwayatkan atau terilis ya, min Tarikh Al-Jundi, dari kitab tarikhnya Al-Jundi. Kitab Tarikh Al-Jundi itu adalah Tabaqatul As-Suluk fi Tarikh Al-Muluk ya. Jadi itu kitab Tarikh Al-Jundi. Beliau tidak perlu diinformasikan, Al-Jundi ini sudah ulama abad ke-8. Berarti 1 abad sebelum As-Sakron ini ya. Itu yang pertama diklaim sebagai sumber pertama yang dia baca ya, atau yang ditelaah oleh Habib ini ya.
Kemudian Watalhisi al-Awaji itu sama ya, sama-sama di abad ke-8 atau abad ke-9 ya. Tidak ada yang lebih tua dari situ ya. Wasabaqa bihi al-kalamu. Kemudian kita jamati al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid ya, annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa ya. Tadi itu sudah saya bicarakan ya tentang tarjamahnya atau biografinya siapa itu? Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, annahu bahwasanya itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Haitsu qala al-Jundi ya. Jadi dalam kitab al-Jundi ada menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ya di mana al-Jundi berkata, fi tarihihi dalam kitab tarikhnya, berarti aslub fi tarikh muluk itu apa itu? Wa minhum Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Makni ya. Al-Makni itu maksudnya adalah yang diberi kunyah. Karena isim maf'ulnya karena itu makniyun ya. Aslinya makniyun, jadi makniyun. Al-Makni yang diberi kunyah apa itu? Bijadid ya, dengan kunyahnya Jadid atau Judad ya, Abu Judid atau Abu Jadid ya. Bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa ya. Jadi ada bin Abdullah ya, Abdullah nama Abu Basya. Bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq dan seterusnya sampai Rasulullah SAW melalui dari Sayyidah Fatimah ya. Jadi ya, menurut pemahaman dari Asaqal ini, Ubaidillah itu adalah Abdullah sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Al-Jundi, di dalam kitabnya Al-Awaji. Ini mengkonfirmasi bahwasanya jangankan Ubaidillah, nama Abdullah saja baru disebut itu di kitab abad ke-8. Begitu maksudnya ya. Jadi kamu jangan memandang bahwasanya Kiai Imaduddin itu mau menyerang, bukan, itu bicara fakta ilmiah. Ini diakui sendiri. Kenapa? Karena awalan ya, pertama kali ya. Artinya kalau ini kan orang yang ada di dalam marga ini toh, mestinya kan akan memperjuangkan, akan mencari, tetapi nemunya pertama kali itu ada di Al-Jundi. Tidak pernah menyebutkan ada di kitab Al-Ubaidili ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tidak pernah menemukan dalam Abnaul Imam Ibnu Toba menyebut Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tidak pernah menemukan dalam misalnya kitab yang Asy-Syajar Al-Mubarakah ya, atau Al-Muntaqilah atau Labiyah Ibnu Toba ya. Itu kan semua sama dengan yang dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa penyebutan nama Abdullah itu munculnya memang belakangan. Abdullah ya. Nah, ini adalah orang pertama yang menyandingkan Abdullah diinterpretasikan sebagai Ubaid ya. Jadi ada Ubaid bin Ahmad bin Isa ya. Lalu diinterpretasikan bahwa Ubaid itu maksudnya adalah Abdullah. Bahkan ada Ibnu Samura itu menyebut itu, ternyata tidak ada. Ibnu Samura dalam kitab Tabaqatul Fuqaha, bahkan ada kitab juga yang tua tentang sejarah ya, yaitu Tarikh Al-Musallam ya, yang menghimpun ulama-ulama apa namanya, zuriyah-zuriyah Rasul dan ulama-ulama yang ada di Hadramawut maut ya, ternyata tidak menyebut sama sekali kisah tentang marga ini. Itu bah kenyataan, artinya realitasnya begitu. Sehingga kita memahami ucapan Kiai Haji Imaduddin mungkin tidak mengikuti interpretasinya bahwa mereka dilakukan, tapi kita tetap harus menerima kenyataan bahwa memang tidak ada. Dari abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 memang belum pernah ada menyebut nama Abdullah. Kalau misalnya ada, pastilah ulama ini ya, Abu Bakar Asy'ari, Ali bin Muhammad bin Abi Bakar Asy'ari ini mesti tidak mungkin akan menyebut kitab Al-Jundi sebagai yang pertama kali. Misalnya ada di kitab yang lebih tua, misalnya ada di kitab yang sebelumnya. Itu Pak, berarti kita paham bahwa dari Ubaidillah berasal dari Abdullah itu adalah mimma fahimtu, dari yang saya pahami. Berarti ijtihadi, bukan maktu, bukan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang disepakati semua orang. Maka kalau misalnya bertanya syukur wal istifadah, pertanyaannya syukur wal istifadah, kok tidak ada yang mencantumkan? Itu kan pertanyaan ilmiah. Kamu itu jangan bicara tentang kebencian, ini bicara tentang penelaahan keilmuan. Masalah kamu masih yakin atau tidak ragu sama sekali, ya itu bebas. Banyak lama yang juga bersikap seperti itu. Masalah ada orang yang mempertanyakan, jangan langsung dianggap benci kepada zuriyah Rasulullah. Ya, siapa tahu mereka justru ingin lebih berhati-hati, ya, tapi kita tidak tahu hati orang ya. Jangan menghukumi orang dari hatinya ya. Ada nasihatnya Habib Ali Aduf itu ya, Rasul Halal al-hukmu ala ma fi suduril bashar. Ya, tidak kesalahan kamu berani menghukumi orang berdasarkan apa yang ada di hatinya. Kamu sudah tahu hatinya orang bagaimana. Oh, ini benci itu kan di hati ya. Di hati. Selama ucapannya masih ya, kita hormati begitu ya. Allahumma inna hadza ini mengkonfirmasi bahwasanya jangankan Ubaidillah, nama Abdullah saja baru disebut itu di kitab abad ke